Jack Ma. Dari guru yang diremehkan hingga menjadi Raja Alibaba, ia adalah simbol kegigihan di era modern. Di tengah dunia yang sering memuja kecerdasan akademik, gelar prestisius, dan latar belakang elit, kisah hidup Jack Ma hadir sebagai anomali. Ia bukan jenius matematika. Ia tidak tumbuh dari keluarga kaya. Ia tidak menguasai teknologi sejak muda. Bahkan, dalam banyak fase hidupnya, ia justru dianggap sebagai orang gagal. Namun, dari semua penolakan dan kegagalan itulah, lahir Alibaba Group, salah satu perusahaan teknologi dan e-commerce terbesar di dunia yang mengubah wajah perdagangan global dan membuka peluang bagi jutaan usaha kecil. Kisah Jack Ma bukan sekadar cerita sukses bisnis. Ini adalah kisah tentang ketekunan, visi, kepemimpinan, dan keberanian untuk tetap melangkah ketika dunia mengatakan tidak. Masa kecil di Hangzhou, anak biasa tanpa keistimewaan Jack Ma lahir dengan nama Ma Yun pada 10 September 1964 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Saat itu, Tiongkok masih berada dalam fase pemulihan pasca revolusi kebudayaan. Kehidupan masyarakat sederhana, akses pendidikan terbatas, dan peluang sangat sempit. Orang tua Jack Ma bukan pebisnis atau akademisi. Ayah dan ibunya adalah seniman cerita rakyat dan musik tradisional. Lingkungan keluarganya tidak memberikan modal finansial atau koneksi elit. Sejak kecil, Jack Ma dikenal sebagai anak yang keras kepala, percaya diri, tetapi lemah secara akademis, terutama dalam matematika. Di sekolah, nilainya biasa-biasa saja. Ia tidak menonjol, bahkan sering dianggap tertinggal dibanding teman-temannya. Namun, satu hal yang berbeda dari Jack Ma kecil adalah rasa ingin tahunya terhadap dunia luar. Pada usia sekitar 12 tahun, Jack Ma mulai tertarik pada bahasa Inggris. Ketertarikan ini muncul bukan dari sekolah, melainkan dari pariwisata. Hangzhou adalah kota wisata, dan banyak turis asing datang ke sana. Setiap pagi, selama hampir 9 tahun, Jack Ma bersepeda sekitar 40 menit ke sebuah hotel dekat Danau Barat, Westlake. Di sana, ia secara sukarela menjadi pemandu wisata tidak resmi bagi turis asing tanpa bayaran. Sebagai gantinya, ia meminta satu hal, kesempatan berbicara bahasa Inggris. Dari percakapan harian dengan orang asing inilah Jack Ma belajar kepercayaan diri berbicara, cara menyampaikan ide dengan sederhana, cara berpikir global bahwa dunia jauh lebih luas dari lingkungannya. Seorang turis asal Australia bahkan memberinya nama panggilan Jack karena Ma Yun sulit diucapkan. Nama itulah yang kemudian dikenal dunia Jack Ma. Setelah lulus SMA, Jack Ma menghadapi ujian masuk perguruan tinggi nasional Tiongkok, Gaokao. Ia gagal, tidak sekali, tetapi 2 kali. Pada percobaan pertama, nilai matematikanya sangat rendah. Ia hampir menyerah. Namun, pada percobaan ketiga, dengan nilai matematika yang masih buruk, ia akhirnya diterima di Hangzhou Teachers Institute, kini Hangzhou Normal University, jurusan bahasa Inggris. Ini bukan universitas elit, bukan pula jurusan prestisius. Tetapi, bagi Jack Ma, ini adalah kesempatan. Ia lulus pada tahun 1988 dan menjadi guru bahasa Inggris di sebuah universitas lokal. Gajinya sangat kecil, sekitar 12 PYT $15 AS per bulan. Bahkan untuk standar Tiongkok saat itu, ini tergolong rendah. Namun, ia mencintai profesi mengajar. Ia dikenal sebagai guru yang energik, inspiratif, pandai, bercerita, mampu memotivasi mahasiswa. Meski demikian, secara sosial dan ekonomi, hidupnya masih jauh dari kata sukses. Setelah lulus, Jack Ma mencoba mencari pekerjaan lain. Ia melamar ke lebih dari 30 perusahaan. Hampir semuanya menolak. Beberapa penolakan paling terkenal. Ditolak menjadi polisi. Ditolak bekerja di hotel. Ditolak di berbagai perusahaan lokal. Kisah paling ikonik adalah saat KFC membuka cabang pertamanya di Hangzhou. Dari 24 pelamar, 23 diterima. Jack Ma satu-satunya yang ditolak. Ia juga pernah melamar ke Harvard Business School, ditolak 10 kali. Bagi kebanyakan orang, ini cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri. Namun Jack Ma memiliki prinsip sederhana, jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya peluang. Tahun 1995 menjadi titik balik besar. Jack Ma ikut rombongan ke Amerika Serikat sebagai penerjemah. Di sanalah
Ia pertama kali diperkenalkan dengan internet. Saat itu, internet masih sangat baru. Jack Ma penasaran dan mencoba mengetik kata Cina di mesin pencari. Hasilnya hampir kosong. Ia lalu mencoba berbagai produk Tiongkok tetap nihil. Di momen itulah, ia menyadari jika Tiongkok tidak hadir di internet, maka dunia tidak akan mengenalnya. Sekembalinya ke Tiongkok, ia meminjam uang dan membuat situs web sederhana bernama China Pages yang membantu perusahaan Tiongkok membuat profil online. Meski tidak terlalu sukses, pengalaman ini membuka matanya terhadap potensi ekonomi digital. Pada tahun 1999, Jack Ma mengundang 17 temannya ke apartemennya di Hangzhou. Ia mempresentasikan sebuah ide selama berjam-jam membangun platform online yang menghubungkan usaha kecil dan menengah UKM, Tiongkok, dengan pembeli di seluruh dunia. Nama itu adalah Alibaba, nama yang mudah diingat, universal, dan terinspirasi dari cerita Alibaba dan 40 penyamun. Masalahnya, tidak ada yang punya pengalaman teknologi tingkat tinggi, Jack Ma tidak bisa coding, modal sangat terbatas, investor menertawakan idenya, banyak yang mengatakan ini tidak akan berhasil. Terlalu naif. Tiongkok belum siap, namun Jack Ma memiliki visi yang sangat jelas. Kami tidak ingin mengalahkan siapapun, kami ingin membantu orang kecil berbisnis. Tahun-tahun awal, Alibaba sangat berat. Uang hampir habis, gaji karyawan sering tertunda, masa depan tidak pasti. Jack Ma selalu jujur kepada timnya. Kami mungkin gagal, tapi jika berhasil, ini akan mengubah segalanya. Ia memimpin dengan cerita visi optimisme keteladanan. Pada tahun 2000, Alibaba mendapat investasi besar dari SoftBank yang dipimpin Masayoshi Son. Ini menjadi bahan bakar pertumbuhan. Kemudian lahirlah produk-produk kunci, Taobao, e-commerce C2C, Alipay sistem pembayaran, Tmall B2C. Alibaba mulai menantang raksasa global seperti eBay dan menang di pasar Tiongkok. Pada tahun 2014, Alibaba melakukan IPO di bursa saham New York, mengumpulkan lebih dari 25 miliar dolar AS, menjadi IPO terbesar dalam sejarah saat itu. Jack Ma, mantan guru dengan gaji kecil, kini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Namun dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan, kesuksesan bukan soal uang. Kesuksesan adalah dampak. Kesuksesan adalah berapa banyak orang yang terbantu. Beberapa prinsip hidup Jack Ma yang paling terkenal. Kegagalan adalah investasi. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya peluang. Orang pintar bekerja untuk orang berani, visi lebih penting daripada skill teknis. Pilih orang yang lebih pintar dari dirimu. Hari ini sulit, besok lebih sulit, tapi lusa akan indah. Jack Ma akhirnya mundur dari Alibaba pada 2019. Ia kembali ke dunia pendidikan dan filantropi. Hal yang sejak awal ia cintai. Ia bukan sekadar pengusaha. Ia adalah inspirasi global, simbol harapan bagi orang biasa, bukti bahwa kegagalan bukan akhir, pelajaran untuk kita semua. Kisah Jack Ma mengajarkan satu hal yang sangat penting. Latar belakang bukan penentu masa depan. Kita boleh gagal dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, tetapi selama kita mau belajar, mau bangkit, mau percaya pada visi, maka peluang selalu ada. Jack Ma bukan sukses karena ia paling pintar. Ia sukses karena ia tidak pernah berhenti melangkah.